Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, berterima kasih kepada Bapak Wildan atas waktunya yang telah diberikan. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami dengan judul Sistem Pendidikan pada Sekolah Umum dan Sekolah Keagamaan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfidani dan teman-teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam presentasi ini, kelompok kami membahas yang pertama yaitu sistem pendidikan, yang kedua adalah tujuan sistem pendidikan, yang ketiga adalah sistem pendidikan di Indonesia, yang keempat yaitu sistem pendidikan pada sekolah umum yaitu SMA PGRI 6 Malang, yang kelima yaitu sistem pendidikan pada sekolah keagamaan yaitu MI Nurul Huda, dan yang terakhir adalah analisis persamaan dan perbedaan. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu sistem pendidikan. Apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan adalah rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan sistem pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan adalah untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang sifatnya positif agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Nah, tujuan pendidikan dapat dijabarkan mulai dari tujuan nasional, institusional, kurikuler, sampai instruksional. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia. Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat pendidikan sebagai sistem dan kurikulum. Yang pertama adalah pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem adalah suatu proses terorganisir yang melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen pendidikan adalah yang pertama adalah input berupa peserta didik, pendidik, dan kurikulum. Kedua adalah proses berupa interaksi pembelajaran. Ketiga, output berupa hasil belajar. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Selanjutnya, untuk kurikulum yang diterapkan di Indonesia ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang mana kedua kurikulum ini diterapkan pada sekolah yang kami observasi, sekolah keagamaan yaitu MI Nurul Huda. Sedangkan pada sekolah umum yang kami observasi yaitu SMA PGRI 6 hanya menerapkan kurikulum Merdeka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Hanudin. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di SMA PGRI 6 Malang. Nah, dari pesan suara yang saya amati, di situ SMA PGRI 6 Malang ini mereka menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian, menurut Ibu Dia, salah satu strategi pengajaran yang sangat penting yaitu strategi konvensional, di mana mereka menggunakan video atau tutorial untuk cara belajarnya. Karena menurut Ibu Dia, sistem ini akan sangat bagus untuk membuat siswa-siswa yang ada di SMA PGRI 6 Malang ini berpikir atau berinovasi seperti itu. Kemudian, dari yang saya dengar juga, hal lain yang mendukung sistem pendidikan yang ada di SMA PGRI 6 Malang ini, selain kurikulumnya, kemudian mereka juga punya ekstrakurikuler yang cukup bagus dan juga program unggulan yang sangat baik yang mampu bisa membawa sistem pendidikan yang ada di SMA PGRI 6 Malang ini sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan di negara kita sendiri, Republik Indonesia. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan karakter di SMA PGRI 6 Malang. Sekolah ini punya fokus yang kuat dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam hal moral dan akhlak, melalui berbagai metode dan kegiatan seperti integrasi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, modeling guru, serta pemberian penghargaan dan konsekuensi. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi dapat disisipkan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti bahasa, sains, matematika, dan ilmu sosial. Jadi, tidak hanya pelajaran akademik, tetapi juga nilai-nilai karakter dapat dibentuk melalui proses belajar.
Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menyediakan banyak kegiatan di luar jam pelajaran yang dapat membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka sambil tetap membentuk kepribadian positif. Misalnya, kegiatan olahraga, seni, dan kepramukaan yang dapat membantu mengembangkan karakter siswa. Lalu yang ketiga, modeling oleh guru. Guru di SMA PGRI 6 Malang berperan sebagai role model yang menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin dibentuk. Artinya, mereka menunjukkan langsung sikap-sikap yang baik supaya dapat ditiru oleh siswa. Yang terakhir, penghargaan dan konsekuensi. Siswa yang menunjukkan perilaku dapat diberi penghargaan, sementara siswa yang melakukan pelanggaran dapat diberikan konsekuensi yang sesuai. Jadi, bisa kita lihat pendidikan karakter di SMA PGRI 6 Malang dibangun dari banyak sisi, baik lewat pembelajaran, kegiatan, maupun lingkungan sekolah yang mendukung. Selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan multikultural di SMA PGRI 6 Malang. Penerapan pendidikan multikultural dari SMA PGRI 6 dilaksanakan dengan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap siswa serta membiasakan siswanya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghargai beberapa siswa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Karena setelah kami observasi, di SMA PGRI 6 ini tidak semua siswanya menguasai bahasa Jawa dan tidak semua siswa berasal dari Pulau Jawa. Hal tersebut disebutkan dalam wawancara kami dengan Ibu Diandra ini sebagai kepala sekolah SMA PGRI 6. Permasalahan dan solusi dalam penerapan. Permasalahan dalam penerapan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, guru yang terbatas sehingga kekurangan guru yang sesuai dengan bidangnya. 2. Siswa yang multikultural tidak hanya berasal dari Jawa, ada yang dari Bali dan Sumatera. Solusinya dalam tidak membeda-bedakan setiap siswa yang ada. 3. Siswa yang berasal dari luar Jawa terkendala jauh, dan namun siswa yang berasal dari luar daerah menghadapi tantangan adaptasi, terutama mereka yang harus tinggal di kos karena jauh dari orang tua atau wali. Sistem pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Seperti kelas 1, 2, 4, dan 5 menggunakan kurikulum 2013, sedangkan kelas 3 dan 6 menggunakan kurikulum Merdeka. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah kurikulum 2013 menggunakan pelajaran tematik dengan semua mapel dijadikan satu, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pelajaran yang dipisah seperti PKN, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013 yaitu menekankan pendidikan karakter, membentuk budi pekerti dan karakter siswa di semua mata pelajaran. Sedangkan kekurangan kurikulum 2013 adalah sistem penilaian dianggap terlalu kompleks dan membebani guru karena harus menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara detail. Selanjutnya adalah kelebihan kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam menentukan materi, metode, hingga penguatan pelajaran unggulan sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa serta potensi lokal. Sedangkan kekurangan kurikulum Merdeka adalah penerapan P5 yang masih terkendala media, biaya, dan support dari kedua orang tua. Selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan karakter di MI Nurul Huda. Seperti yang kita tahu bahwa MI Nurul Huda ini adalah lembaga pendidikan yang lebih dispesifikkan dalam agama Islam. Nah, dalam pembentukan karakter siswa ini lebih dispesifikkan ke religius, yaitu pendidikan karakter di MI Nurul Huda ini diwujudkan melalui pembiasaan kegiatan religius seperti istighosah, sholat duha, ibadah harian, dan juga sholat zuhur berjamaah sebagai pembinaan spiritual. Kegiatan Jumat bersih juga rutin dilakukan untuk menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan.
Guru juga memberikan lembar observasi siswa untuk memantau perkembangan sikap dan perilaku siswa di sekolah maupun di rumah. Kemudian, pendidikan anti korupsi juga dilakukan di MI Nurul Huda ini, diintegrasikan dalam pembelajaran dengan contoh nyata kejujuran, tanggung jawab, dan dampak negatif dari korupsi. Sekolah membiasakan siswa untuk berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, seperti absen tepat waktu, tidak mencontek, dan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelaksanaan pendidikan multikultural di MI Nurul Huda. MI Nurul Huda menerapkan pendidikan multikultural dengan menghargai keberagaman ekonomi dan budaya peserta didik. MI Nurul Huda memberikan akses pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi dan memastikan anak dari keluarga kurang mampu mendapat kesempatan yang sama. MI Nurul Huda juga menerima keberagaman budaya dan suku bangsa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, harmonis, dan juga penuh toleransi. Seperti yang kita tahu bahwa MI Nurul Huda merupakan lembaga sekolah yang berbasis agama Islam. Maka dari itu, MI Nurul Huda menerima siswa-siswinya yang beragama Islam. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi dalam penerapannya. Meski semangat penerapan kurikulum merdeka sangat tinggi, tetapi tentunya terdapat beberapa tantangan di lapangan. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya dukungan orang tua. Kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menuntut keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan berbasis karya. Namun, guru menghadapi keterbatasan dana, media, serta dukungan dari orang tua. Studi yang dikemukakan oleh Aisyah et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak madrasah menghadapi hambatan serupa terutama dalam aspek pelibatan publik dan penyediaan sarana pendukung. Selanjutnya, kekurangan guru sesuai bidang keahlian. Sebagian guru masih mengampu mata pelajaran yang bukan dari latar belakang pendidikannya. Meskipun dari mereka masih dapat mengelola pembelajaran secara ideal, ini bisa mengurangi aktivitas pembelajaran. Hal ini sesuai dengan temuan Lubis dan Sumiatun yang dikemukakan pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa MI swasta seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam transisi kurikulum baru. Selanjutnya, terbatasnya kegiatan literasi. MI Nurul Huda sebelumnya memiliki perpustakaan besar. Namun, karena keterbatasan ruang, perpustakaan kini digunakan sebagai ruang kelas, sehingga kegiatan literasi menjadi sangat terbatas. Ini berdampak pada kurang optimalnya penguatan literasi siswa. Sejalan dengan itu, Yuliani yang mengemukakan pendapatnya pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan literasi dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, kurangnya pelatihan guru berbasis sekolah. Guru-guru di MI Nurul Huda aktif mengikuti pelatihan melalui KKG dan workshop. Namun, belum ada sistem pelatihan internal sekolah yang rutin. Ini menyebabkan kurangnya diskusi spesifik seputar permasalahan pengajaran di kelas-kelas awal. Pendapat ini didukung oleh Utami dan Hanif yang dikemukakan pada tahun 2024, yang menekankan bahwa pelatihan yang terstruktur dan berbasis sekolah menjadi kebutuhan mendesak dalam keberhasilan kurikulum merdeka. Meskipun terdapat banyak tantangan, MI Nurul Huda tetap menunjukkan upaya yang maksimal, seperti memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri untuk menyalurkan bakat dan minat siswa seperti drum band, banjari, tari, musik, dan menyanyi, serta olahraga. Dan kemudian memberikan otonomi kepada guru untuk mencoba pendekatan dan metode yang bervariasi, melibatkan orang tua dalam penyediaan buku, pegangan, dan persetujuan perangkat pembelajaran. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan proaktif, sebagaimana disarankan oleh Surya dan Nafia yang mengemukakan pendapat pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa madrasah perlu mengembangkan strategi kreatif serta kolaboratif agar implementasi kurikulum merdeka berjalan dengan optimal dalam keterbatasan.
Analisis persamaan dan perbedaan SMA PGRI 6 Malang dan MI Nurul Huda. Perbedaan penerapan kurikulum kepada dua sekolah tersebut terletak pada jenis kurikulum yang digunakan. Untuk SMA PGRI 6 Malang memakai kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan serta inovasi pembelajaran. Sedangkan untuk MI Nurul Huda menggunakan kombinasi kurikulum 2013 yang lebih terstruktur serta menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kedua, dalam pendidikan karakter, keduanya menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Namun untuk SMA PGRI 6 Malang memiliki kantin kejujuran sebagai sarana konkret menumbuhkan kejujuran yang belum diterapkan di MI Nurul Huda. Yang ketiga, dalam pendidikan multikultural, kedua sekolah menerima siswa dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, yang menjadikan kedua sekolah tersebut termasuk dalam sekolah inklusif. Juga mendukung nilai toleransi. Namun, MI Nurul Huda sebagai madrasah berbasis Islam hanya menerima siswa muslim, sedangkan SMA PGRI 6 Malang yang bersifat umum dan menerima siswa dari berbagai agama. Kesimpulannya adalah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda menekankan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui kegiatan religius harian, pembiasaan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta penerapan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran. Pendidikan multikultural diterapkan secara kontekstual dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam, serta memberikan akses pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi maupun budaya. Sedangkan SMA PGRI 6 Malang sebagai sekolah yang inklusif menerapkan pendidikan karakter melalui pengajaran formal, seperti PPKN yang menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural diimplementasikan dalam suasana belajar yang terbuka bagi berbagai latar belakang termasuk budaya dan agama, guna membentuk siswa yang toleran dan siap hidup dalam masyarakat yang majemuk. Jadi, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda lebih fokus pada pendekatan keberagaman dan nilai Islam dalam membentuk karakter siswa, sedangkan SMA PGRI 6 Malang mengedepankan pendekatan inklusif dan nasionalis dalam menanamkan nilai multikultural dan karakter kebangsaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.